Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus hari ini kita akan membahas tentang Isra Mi'raj. Berhubung karena besok adalah hari peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa itu Isra Mi'raj. Simak baik-baik ya. Isra Mi'raj terdiri dari dua kata, yaitu Isra dan Mi'raj. Isra berasal dari kata sara yang bermakna adalah perjalanan di malam hari. Sedangkan Mi'raj dari kata aroja yang artinya naik menuju ke atas. Jadi Isra Mi'raj adalah perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, dan naiknya Nabi ke langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha hanya dalam waktu satu malam saja. Bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan sama-sama video berikut ini. Diriwayatkan peristiwa Isra Mi'raj terjadi bertepatan dengan ketika Rasulullah mendapatkan ujian yang sangat berat. Yang pertama yaitu dakwah Rasulullah selalu ditolak oleh penduduk Taif. Yang kedua, meninggalnya Abu Thalib. Abu Thalib ini adalah paman Rasulullah yang mendukung dakwah Rasulullah. Yang ketiga, meninggalnya Sayyidina Siti Khadijah, istri Rasulullah yang pertama. Hal itu juga membuat penduduk muslim juga ikut merasakan sedih. Ditambah dengan kaum kafir Quraisy semakin memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertepatan dengan ujian tersebut, Allah mengutus malaikat Jibril untuk melaksanakan Isra Mi'raj bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa, Nabi dinaikkan ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah. Singkat cerita, pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi, malaikat Jibril bersama Burak menjemput Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan Isra Mi'raj. Dalam perjalanan Isra dimulai dari Masjidil Haram di Mekah dan berhenti di 4 tempat untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Yang pertama adalah Madinah. Dikisahkan Madinah ini tempat Nabi untuk hijrah nantinya. Tempat singgah yang kedua yaitu Bukit Tursina. Tursina ini adalah tempat di mana Nabi Musa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tempat yang ketiga adalah Baitul Lam. Baitul Lam adalah merupakan tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Dan tempat yang terakhir adalah Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ini adalah kiblat pertama umat muslim sebelum Ka'bah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanannya. Perjalanannya ini disebut dengan Mi'raj, yaitu dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Di perjalanan Mi'raj ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan nabi lain. Di langit yang pertama, Nabi bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit yang kedua, Nabi bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya. Dan di langit yang ketiga, Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Selanjutnya di langit keempat, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima, Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit yang keenam, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Dan di langit yang terakhir bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha untuk berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika menghadap Allah, Nabi mendapatkan perintah sholat.
di mana sholat ini merupakan bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menerima perintah sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya untuk turun kembali ke kota Mekah. Tetapi di tengah perjalanannya, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam dan ditanya berapa kali diperintahkan untuk menunaikan ibadah sholat wajib. Nabi Muhammad menjawab, 50 waktu ya Musa. Mendengar itu, Nabi Musa menyuruh Rasulullah kembali untuk meminta keringanan. Dan Rasulullah pun kembali meminta keringanan di hadapan Allah. Setelah perbincangan yang sangat panjang, akhirnya perintah sholat menjadi 5 waktu, yaitu subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Setelah menerima perintah sholat tersebut, Rasulullah kembali ke rumahnya. Keesokan harinya, Nabi menceritakan kembali dan membuat kaum muslimin semakin yakin terhadap Islam. Dan mulai saat itu, sholat 5 waktu menjadi wajib bagi umat muslim. Sebagai kesimpulan untuk hari ini, yang pertama adalah Isra Mi'raj adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tidak? Karena jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu sebanyak 1.300 km kurang lebih. Artinya, kalau kita naik unta dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kita butuh bermalam-malam untuk sampai ke Palestina atau ke Masjidil Aqsa. Padahal Nabi cuma butuh beberapa jam saja sampai ke Masjidil Aqsa. Lain halnya jarak bumi dengan langit. Di langit pertama saja, kalau diukur dengan kecepatan cahaya, butuh ratusan juta tahun baru bisa sampai. Tetapi dengan kuasa Allah, Nabi Muhammad SAW melakukan Isra Mi'raj dalam waktu semalam saja. Masya Allah. Kesimpulan kedua yaitu, sebagai umat muslim, sejak terjadinya Isra Mi'raj, kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Arti wajib di sini adalah jika kita meninggalkan sholat wajib tersebut, artinya kita akan mendapat dosa. Di riwayat yang lainnya, Nabi pernah diperlihatkan neraka sewaktu menjalani Isra Mi'raj. Di neraka tersebut banyak orang-orang yang mengerikan. Salah satunya Rasulullah melihat orang yang sedang memukul kepalanya dengan batu hingga pecah. Dari pecahan kepala itu mengucur banyak darah. Lalu kepala itu kembali sedia kala. Setelah itu kembali memukul kepalanya dengan batu hingga berdarah, dan seterusnya hingga berkali-kali, dan merasakan sakitnya juga berkali-kali. Dan waktu itu Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Siapakah mereka ya Jibril yang sering memukul kepalanya itu?" Jibril menjawab, "Mereka adalah orang yang bermalas-malasan dalam menunaikan sholat wajibnya." Jadi, jika tidak ingin seperti orang yang dilihat oleh Nabi tersebut, maka kita sebagai umat muslim tidak boleh meninggalkan sholat 5 waktu. Dan ingat, Nabi juga pernah bersabda bahwa yang membedakan orang muslim dengan orang kafir adalah sholatnya. Berarti kalau kita tidak sholat, kita termasuk orang kafir. Nauzubillah min zalik. Untuk hari ini Ustaz cukupkan ya. Sampai jumpa lagi. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.